Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma. Para habaib, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wa nakhusu bidzikri kepada Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Salim, Al-Abdul Qadir, Al-Habib Abdullah, Kiai Muzayyin, Kiai Gus Rufran, Setriwani, para habaib dan para kiai yang belum sempat saya sebutkan satu persatu nama beliau, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan setelah memiliki panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan anugerah hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat, nikmatul Islam, nikmatul iman dan nikmat kita semua menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah kita diringankan oleh Allah, hati kita diketuk oleh Allah untuk hadir di majlis sing sae, di waktu nggih sae. Insyaallah sing hadir niki tidaklah pulang nantinya kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Insyaallah sing ada hajat kabul dunia akhirat. Insyaallah saged istiqomah. Insyaallah mangke angsal syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah menutup umur kelak nanti dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, supaya memiliki hidup di dunia, tujuannya hidup di dunia adalah mencari kebahagiaan dan ketenangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita hidup di dunia itu ingin tenang, ingin bahagia, ingin mendapatkan kebaikan. Gimana Bung? Makanya kita sering doa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Insyaallah bakal wonten sing donga niku Rabbana atina fid dunya sengsara wa fil akhirati sengsara. Betul wonten nggih? Maknane sedaya niki ingin hidup di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat ingin bahagia. Ingin menjadi hamba sing sukses dunia dan di akhirat, mungkin sedaya niki sukses. Nah, sebagian ahli hikmah mengatakan miftahus sa'adah itnani. Kunci kesuksesan niku wonten kalih. Yang pertama, idza betulia fasabar wa idza u'tiya fasyakar. Kunci kalau kita ingin hidup bahagia, ingin sukses ada dua. Kalau kita mendapatkan musibah, maka bersabarlah. Makanya Wauliku Gusufan mengatakan sedaya niki pasti punya masalah. Ini karena kita memang hidup di dunia hari ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan adanya hidup, adanya kematian. Napa tujuane? Liyabluwakum. Memang Allah sengaja untuk menguji kita semua. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat." Allah mengatakan wala nabluwannakum, wonten lam wonten nun yang berfaedah litakid atau litaukid. Allah mengatakan, "Hei hamba,
aku pasti dan pasti akan memberi ujian kepada kalian. Tapi ujian Allah niku bisain sedikit hadirin. Ujian Allah niku sedikit. La yukallifullahu nafsan illa usaha sedikit. Apa saja ujian Allah? Minal khaufi, rasa takut di hati kita niku ujian. Wal ju'i, lapar niku ujian. Wa naqsil minal amwal, napa? Kurangi fulus. Bil fulus mulus. Nek wonten fulus mulus. Mafi fulus mafus. Napa malih pas PPKM nggih. Masya Allah, nggih sedaya niki kenek niki hadirin. Ndak kiai mubaligh sedaya niki kenek niki nggih. PPKM, penurunan pendapatan kiai mubaligh. Wa naqsim minal amwal wal anfus, ada yang meninggal di antara kita ujian. Wat tamarat, tapi kata Allah wa basyiris, wahai Muhammad beri kabar gembira. Siapa ya Allah? Mereka yang mempunyai sifat sabar. Siapakah? Alladzina idza asabathum musibah, mereka orang yang sabar ketika mendapatkan musibah. Mereka tidak goyah imannya, mereka tetap tenang, mereka tetap percaya, berprasangka baik kepada Allah. Mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setelah ini pasti punya masalah dan pasti ada musibah. Maka daripada itu sabar niku adalah modal. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan as-sabru bimanzilatil iman karroksi minal jasad. Sabar itu kedudukannya di dalam keimanan seperti kepala di tubuh kita hadirin. La hayata liman la ra'salah, tubuh kita gak bisa hidup kalau gak ada kepala. Wala imana liman la sabralah, menipis imannya kalau gak punya modal kesabaran. Makanya Abdullah bin Abbas itu membagi sabar ada 3 macam. Yang pertama as-sabru ala ta'ah, dia sabar dalam mengerjakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita nih alhamdulillah dari subuh ada yang sholat di sini langsung sholawatan, zikiran sampai sekarang masya Allah hadirin, meskipun kata niku sing wis obah berapa kali niku duduk ini hadirin. Selonjor silo maneh, pijet-pijet, tapi sabar jenengan iki. Boten nonton sing langsung sabar. Berarti kita ini semua termasuk orang yang sabar ngerjakan taat dan ibadah kepada Allah. Abdullah bin Abbas mengatakan sinten mawon sing sabar dalam taat kepada Allah, insya Allah derajat kita kelak di hari kiamat ditinggikan 300 derajat. Amin Allahumma. Yang kedua, as-sabru 'alal ma'siyah, sabar dari menjauh kemaksiatan kepada Allah. Yang ketiga, yang paling tinggi nih hadirin, nek sabar menjauh dari maksiat ditambah malih nanti di hari kiamat 300 derajat. Yang ketiga, as-sabru 'ala bala'illah, sabar dalam menahan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata ulama, musibah dari Allah itu ada 2. Ada yang langsung dari Allah, gempa bumi, tsunami, kemudian sing wabah kemarin itu, niku langsung dari Allah. Mungkin sing hadir sehat walafiat. Yang sakit di antara kita insya Allah cepat sembuh. Ada musibah yang hakikatnya dari Allah tapi melalui perantara manusia, perantara makhluk. Jenengan punya tetangga iri kepada jenengan, musibah nih hadirin. Jenengan punya tetangga buka aib jenengan, musibah itu. Punya tetangga sing wediti masya Allah, musibah. Makanya pasti semua akan mendapatkan musibah. Ada satu murid sowan ke rumah kiai. Kata muridnya, kiai, kula niki mau ngeluh, mau curhat. Curhat napa? Saya ini punya tetangga, wis gak kuat aku. Buka aib saya, terus iri sama saya,
Kemudian ya Allah ganggu ke keluarga saya. Wis gak kuat aku punya tangga seperti ini gak kuat. Tetangga seperti ini wis gak kuat aku. Terus yang apa? Mungkin panjenengan punya pandangan rumah atau tanah yang cocok bangun rumah, tapi dengan syarat Kiai. Gak ada tetangga nanti itu enak-enak. Nih, gak irian, gak ngamuan, gak rasan-rasan. Nek wonten Kiai, berapapun saya beli harganya. Kata Kiai, wonten nih. Teng pundi? Ikut nih, diajak teng kuburan. Diajak teng kuburan. Kata Kiai, bangun omah. Begini nih. Insya Allah nih, sampai punya tetangga niku anteng gape. Nih, gak rasa-rasa nih, gak buka air nih. Mana nih selama hidup di dunia pasti dapat musibah. Apa hikmahnya? Supaya kita mempunyai sifat sabar. Lihat Nabi Muhammad SAW, beliau itu nggak punya dosa, hadirin ibadah sudah wis mentok wis ibadah ini. Tapi Rasulullah diludahi wajahnya. Kemudian dilempar batu sampai berdarah. Dibilang tukang sihir wis langganan. Sholat di hadapan Ka'bah diletakkan kotoran onta habis setiap hari. Tapi Rasulullah gak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Makanya kan heran lah hadirin. Nek jamaah pengajian Mustarsyidin ini wonten mengatakan dengan bangganya kula deh. Kalau ada orang lain berbuat baik, wah saya bisa lebih baik deh. Tapi nek jahat deh kula deh. Aku bisa lebih jahat. Gini hadir lah ini, hadir lah, kaisin lah. Lah ini bukan akhlak kita Nabi. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid beliau mengatakan muqabalatul isa'ah bil isa'ah mata satantahil isa'ah. Nek panjenengan ku balas keburukan dengan keburukan, kekejaman dengan kekejaman, sampai kapan mau selesai itu hadirin? Nah terus gimana? Sambutlah keburukan orang lain dengan perbuatan baik dari kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapapun yang memaafkan, siapapun yang berdamai, hidup rukun, pahalanya ku besar, sing balas langsung Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin sukses, yang pertama diberi musibah niku sabar. Yang kedua, wis untuk kabeh niki sadurung. Yang kedua, kalau ingin bahagia, idza utiya fasyakar. Kalau kita diberi nikmat berapapun dari Allah, syukur. Di dalam kitab Al-Istidad Liyaumil Ma'ad, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada salah satu nabinya yang bernama Uzair. Allah mengatakan, "Ya Uzair, idza asabaka khairun fala tanzur ila yasiri." Kalau kau mendapatkan kebaikan apapun, jangan lihat sedikit atau banyaknya. Jangan lihat besar atau kecilnya. Fandur manil ladzi razaqak, tapi lihat sinten sing ngei rezeki niku sinten hadirin. Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukur ini penting. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengecap hamba ini wa qalilun min ibadiyah syakur, sedikit sing sakit syukur niku kepada Allah sedikit kata Allah. Makanya syukur bisa dengan 3 cara. Yang pertama asyukru fil qalb. Syukur itu bisa dilaksanakan dengan hati. Ya napa carane? Al ilmu bi anna jami'an ni'am minallah. Kalau kita ingin syukur dengan hati, kita harus sadar semua nikmat yang kita peroleh dari ujung rambut sampai ujung kaki dari Allah Subhanahu wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa pernah tanya kepada Allah, "Ya Rabb, khalaqta Adam, engkau ciptakan Adam dan anak cucu Adam. Wa fa'alta, dan engkau bentuk anak cucu Adam ini Masya Allah sempurna. Fa kaifa yashkuruk, ya napa caranya syukur kepadamu ya Allah?" Apa kata Allah? "Ya Musa, caranya syukur kepada saya, mereka harus sadar semua yang aku ciptakan untuknya, semua nikmat yang aku berikan itu dari saya, itu sudah syukur kepada Allah."
ketemu pas undangan Banjar. Ketemu bos batubara hadirin. Nih, bos batubara. Wis sugih wis gak karuan sugih. Ya Allah, kaya. Saya pernah lewat rumahnya di Banjar, omah tok 1 hektar. Omah 1 hektar. Di pinggir rumahnya itu wonten sungai. Sungai ini nggih direnovasi, dirubah sampai masuk ke dalam rumah ini. Sugih hadirin. Mobil itu ya Allah mungkin 40-an. Sing paling murah itu mobil Fortuner. Itu pun dibuat ke tambang batu bara. Ono Ferrari. Nih, mobil sugih. Omah tok 1 hektar. Gak iso bayangno hadirin. Omah 1 hektar ya napa? Kalau mau ke toilet itu ya napa hadirin. Nek sepeda motor hadirin. Besar. Nih. Mobil itu banyak. Kemudian di tangan itu sing kanan sama kiri, sing kanan pakai 2 cincin, sing kiri 2 cincin. Ini semua nopo berlian. Saya pas ketemu niku tanya Pak Haji, Islam ya? Islam Pak Haji ini. Bahkan pernah mondok. Nek Jumatan full khutbah pasti nopo untuk khutbah niku Pak Haji. Nopo? Karena beliau itu kalau khutbah, selesai khutbah langsung hadirin nyumbang 50 juta. Ya rame hadirin. Nggih. Butuh apa nih ke masjid? Karpet. Ayo karpet sing bagus 90 juta. Punya Habib Umar sepi. Nggih. Sepi hadirin nggih. Alhamdulillah lagi Gusti bikin undang alhamdulillah. Nggih. Sering-sering Gus nggih. Curahan hati nih hadirin nggih. BPKM nggih. Ya Allah, nah saya perhatikan Pak Haji itu berlian, enggak Bu? Itu berapa harganya? Sing niki Bu 1,3 M. Nggih, 1,2 M. Total berarti 10 M Pak Haji nggih. Loh, sak pangan iku 10 M. Sampeyan baru akik sombong. Akik tok sombong nih. Wonten lusine niki Bu. Wes. Koro, wis ah. Wis, motor isin ini di pelancar rezeki. Wis gak iso oke. Loh. Nah, kaya wis berterima harta. Saya tanya, Masya Allah panjenengan niki kekurangan wis tinggal ibadah itu. Kata Pak Haji niku, orang-orang ini banyak tertipu dengan saya. Ya alhamdulillah saya dilebihkan rezeki oleh Allah, dipermudah semuanya. Cuman saya ini punya satu penyakit. Penyakit yang sudah lama tahunan, yang saya kemana-mana ke Jepang, Singapura, Jakarta nih tiap minggu gak sembuh-sembuh. Berat penyakit saya. Seumpama harta saya ini semua menjadi tebusan obat tak tebus. Masya Allah hati. Lu sakit napa jenengan? Tak lihat-lihat niku sehat walafiat hadir majelis. Kata Pak Haji, saya punya lidah mati rasa. Anyep kutu corona nih hadir. Sanes corona nih wis tahunan nih. Punya lidah mati rasa. Ayam kambing niku sami. Kelem sampean nggih. Ayo kaya nih berhektar-hektar nih tanah, mobilnya semuanya banyak tapi gak bisa ngerasa. Cuman alhamdulillah saya masih diberi satu rasa oleh Allah, dikembalikan satu rasa. Rasain apa? Rasain kopi. Nek ngopi sakit Tapi sing aneh hadirin, orang ini mengatakan kalau kopi bubuk tok gak ada rasanya. Nek dicampur gula, air baru keluar rasanya. Ayo, niki aneh tapi nyata nih hadirin. Makanya jangan nggak bisa kita itu la tahsud ala nikmati ahadin. Al-Imam Syarawi beliau mengatakan nggak bisa kita iri atas nikmat orang lain. Karena kita nggak tahu nikmat apa yang Allah cabut dari orang itu. Ya. Kita melihat orang kaya, masya Allah,
Kadang orang kaya niku beli kasur tok 50 juta. Tapi ya gak iso turu. Sampeyan di pengajian yo turu. Ya Allah. Sing turu ojo ditangini kali. Wong sugih niku ya. Padahal kok terus kok iso turu. Ya Allah. Maknanya kekayaan itu bukan di materi. Nih, kekayaan itu bukan di materi, kekayaan yang hakiki ada pada hati yang tenang. Gina ubahnya. Maka daripada itu, ayo bersyukur kepada Allah. La kartum la azidannakum wa la igafatum adabi la syadid. Wes kulo tutup dengan satu cerita. Zaman dulu itu ada seorang raja kaya, namanya raja bentuk kayak presiden zaman saat ini. Rakyat banyak, rumah, tanah, mobil mewah, uang banyak, dan istrinya papat. Biasa nih, nek raja nih mungkin. Nah, raja ini meskipun bergelimang harta, raja ini punya satu penyakit. Nopo, perutnya itu besar kembung. Karena wis 3 minggu nggak bisa buang angin. Nopo, nggak bisa kentut. Ngerasa kesakitan gitu raja, gak kuat akhirnya raja nulis sayembara kepada rakyatnya. Kata raja, sinten mawon daripada rakyatku yang bisa mengobati penyakit saya beri semua kemauannya. Tapi nek gagal, kulo penggal kepala nih. Raja hadirin nih, raja terserah raja gitu. Sudah dicetak itu sayembara, disebar ke kampung-kampung, ditempel di rumah-rumah. Wah, dokter-dokter itu daftar semua. Kemudian ada satu orang soleh wali Allah, ngelihat pengumuman raja ini sakit, ngerasa kasihan kepada raja. Niku memang sifatnya ulama, niku memang rahmat hadirin. Sifatnya ulama niku rahmat. Maka daripada itu, kata ulama ini kasihan sakno niki raja. Coba sih tak doakan mudah-mudahan di barokah doa saya bisa sembuh. Daftar niki ustaz. Di hari raja itu diobati, dokter niku wis ngantri semua, ustaz nggih ngantri. Kata raja, sudah baca nggih pengumuman ini, sing berhasil mau minta apa saya kasih. Kalau gagal, hati-hati, tak penggal kepalane. Siap? Siap. Monggo nomor 1 maju. Dokter nomor 1 maju. Buat nopo racikan resep obat. Ini diracik obat niki. Monggo raja diminum. Diminum sama raja. Kata raja tak anteni 10 menit. Ditunggu 10 menit gak bisa kentut. Kata raja, Al-Gujo gagal nih. Penggal. Penggal mati. Nomor 2 gagal, penggal. 3 penggal, 4 penggal, nomor 5 ustaz niki maju. Raja nih gak ada ustaz. Ada apa kesini Ustaz? Bukan jadwalnya Mustar Syuting nih Ustaz. Bukan jadwalnya Mustar Syuting. Ojo terang-terangan gitu bro. Bukan jadwalnya Mustar Syuting nih. Buat teman-teman pengajian di sini Ustaz ini ngobati saya. Kenapa kata Ustaz? Raja, saya itu mau mencoba ngobati raja dengan doa. Ustaz, niki 4 dokter sudah gagal. Sampai mau doa tok, wis talah. Lebih baik sampai niku sudah minggir, kasihan niku. Nek sampai gagal, saya penggal, sing ngajar ngaji niku sinten. Libur gitu. Kata Ustaz niki karena memang yakin sama Allah, kata Ustaz mengatakan enggak. Saya tetap mau mengobati raja. Tapi raja kan sudah janji, kalau saya berhasil dapat semua permintaan. Betul raja? Betul. Kata raja ini sampai meminta apa Ustaz? Pak pondok tak bangunkan. Apa mobil saya kasih? Ustaz ini simpel hadirin. Ustaz ini simpel mengatakan, raja, kalau nanti raja sembuh dengan wasilah saya minta 1 tok. Gak usah repot-repot. Minta 1 tok. Saya mau jadi raja, raja jadi rakyat. Ayo. Raja jadi rakyat jelata, saya jadi raja.
Kata raja mau angin lah niki. Ngeten wis berhasil panjenengan Ustaz, separuh harta saya ambil. Kata Ustaz, kak mau aku, gak mau. Ya Ustaz, berhasil panjenengan jadi presiden, aku wakili ya. Kakak, saya mau jadi presiden, gak pakai wakil-wakilan wis. Ya wis, karena raja itu mungkin gak tahan dengan sakitnya. Kata raja, ya sudah Ustaz, monggo obati saya nih, sampai berhasil jadi raja, saya jadi rakyat. Tapi kalau gagal hati-hati. Nggih, siap raja. Maju nih ke Ustaz, megang perutnya raja, doa sama Allah, simpel doa nih hadirin nih. Makanya doa niku dilihat siapa yang doa nih. Kan ngoten hadirin nih, dipegang sama Ustaz niku, ya Allah, curhat niku Ustaz, ya Allah, sakno niki ya Allah, raja niki sakno, sembuhkan ya Allah. Nih, sudah dekat sama Allah, jadi doa niku enak. Kalau sampai jangan niru hadirin nih. Ya Allah, kampleng malaikat sampean iki. Enggak punya akhlak doa ini. Sudah, doa ya Allah sembuhkan, pukul perutnya. Tunggu aja 10 menit. Ditunggu sama raja 5 menit. Bisa kentut belum? 7 menit. Kata raja, Ustaz, 7 menit lagi. Kayak so kentut aku. Sebentar lagi aja. Ambil keringetan nih Ustaz ya hadirin. 9 menit belum bisa kentut. Ustaz niku ngangkat tangan, ya Allah sembuhkan penyakit raja. Pukul, subhanallah. Enggak sampai 1 menit. Bayang hadirin 3 minggu kayak so kentut. Berapa jam niku kentut ya hadirin? Raja itu masya Allah bisa buang angin, bisa kentut, senang raja. Dikumpulkan Pak. Rakyat itu dikumpulkan. Ngambil mik raja mengatakan, wahai rakyat-rakyatku, aku sudah janji siapapun yang berhasil mengobati penyakitku, aku beri semua kemauannya. Niki Ustadz berhasil mengobati saya, Ustadz minta jadi raja, saya jadi rakyat. Mulai sekarang istana yang mewah, mobil mewah, uang banyak, rakyat sing banyak, saya serahkan kepada panjenengan Ustaz. Monggo panjenengan sakniki kula lantik jadi presiden. Napa kata Ustaz? Gak mau aku raja. Lu jadi presiden gak mau aku. Lu tadi kok maksa? Apa kata Ustaz? Saya meskipun bisa ngobati panjenengan raja, cuman saya gak mau diberi upah yang hanya seharga kentut. Gak mau saya. Loh, maksudnya ini harta raja ini cuma seharga. Loh kok bisa? Loh, niki istana loh, miliaran loh. Mobil ini cuma aku tok yang dua ini, mobil SMK. Kan gak ada yang punya di hadirin ini. Mobil mewah gitu. Loh, ngawur ini. Nah, kok sampean bilang kayak seharga kentut? Kata Ustadz, saya tanya sampean aja. Sampai rela, ridho, mengorbankan istana yang mewah, uang yang banyak, mobil yang mewah, rakyat yang banyak. Untuk apa sih? Untuk apa? Berarti hartanya cuma seharga. Maka nih kentut kita ini lebih mahal daripada mobil hadirin. Mobil nih hadirin loh. Makanya kan heran ini, kan heran kalau ada orang rebutan jabatan berarti rebutan. Kalau ada satu saudara tukaran karena harta warisan berarti rebutan. Nek panjenengan tinggal di tiang rebutan kentut etan apa etan? Etan hadirin nih. Tapi ingat ya, ini cerita bukan terus anjuran kentut sembarangan sampai pulang dari majelis bareng temannya kentut, kata temannya gak akhlak sampean. Ikut mustarsyidin 40 hari kentut aja depan umum. Cari sing kentut turu kan ya. Gak dengar ceramahnya Habib Pak tadi ya. Kentut niki nikmat agung hadirin. Nikmat agung lho betul hadirin. Kentut niku nikmat bagi sing kentut senyum.
positif corona lah langsung positif ya. Maknanya nggak ada nikmat yang remeh kalau kita sadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana ayo ukur, mudah-mudahan nikmat kita ditambah oleh Allah. Mudah-mudahan sing hadir dosanya diampuni oleh Allah. Insyaallah sing hadir niki kabul hajat dunia akhirat. Insyaallah istiqomah dan meninggal dalam keadaan husn khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.